Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Salatu wassalamu ala man nasaha dinahu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajaran para asatidz, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga kita masih bisa beraktivitas menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni saum Ramadan yang menginjak kepada hari yang kelima, 15 atau 11 ya? 11. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita mudah-mudahan meningkat 1 derajat menjadi saumul khawas insya Allah. Dan juga kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam ay makrunan bi ta'zim semoga tercurah terlimpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan kajian kita, di mana hari ini kita sudah menginjak kepada hari Jumat yang kedua di bulan suci Ramadan, yang dimana pahala atau ganjaran, fadilah, keutamaan di hari Jumat ini begitu besar, apalagi berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan penuh dengan berkah,
bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah melewati 10 hari pertama di bulan suci Ramadan, yang di mana dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita menginjak hari pertama di 10 kedua di bulan suci Ramadan, yang dimana isinya penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan masalah Jum'ah ini, kita akan bacakan fadilah atau keutamaan Jum'ah. Ruwiya bil khabari, ceritakan di dalam khabar, annallaha ta'ala khalaqa manar min fiddatin bayda fi janibil baitil ma'mur. Diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu menara. Dari apa? Min fiddatil bayda. Menara ini bukan dari tembok, menara ini bukan dari bata, tetapi diciptakannya daripada perak yang putih. Insyaallah. Di mana? Fi janibil baitil ma'mur, di pinggir Baitul Ma'mur. Kalau di dunia ada Baitullah, Ka'bah. Kalau di langit, para malaikat tempat tawaf, tempat hajinya para malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Masyaallah. Di mana watulul manara 500 am. Panjangnya menara, tingginya menara ini yaitu mencapai 500 tahun perjalanan. Masyaallah. Fa idza kana yaumul jum'ah, maka di mana datangnya hari Jum'ah, yas'adu Jibril alaihi salatu wassalam ala tilkal manarah, maka naiklah siapa? Malaikat Jibril di atas menara. Jadi naik ke menara. Untuk apa? Fayu'adzinu, yaitu untuk mengumandangkan azan. Maka bagusnya adzan itu naik ke atas menara, di atas. Dia sebagaimana ini malaikat Jibril naik ke atas menara yang jaraknya 500 tahun. Masyaallah. Dari sana malaikat Jibril mengumandangkan azan. Masyaallah. Kemudian setelah itu, setelah malaikat Jibril adzan, fayas'adu Israfil alaihi salatu wassalam alal minbar, maka naiklah siapa? Malaikat Israfil. Ini tugasnya malaikat Israfil, yaitu naik ke atas mimbar. Untuk apa? Fayaktubu, untuk melakukan khutbah. Iya, bagian khatibnya itu adalah malaikat Israfil, yang azannya malaikat Jibril. Setelah beres khutbah, faya ummu Mikailu alaihi salatu wassalam, kemudian yang menjadi imam, mengimami para malaikat-malaikat, yaitu malaikat Mikail. Insyaallah, itu bagian imamnya. Jadi khatibnya malaikat Israfil, yang jadi imamnya malaikat Mikail. Fa idza faragu minas salat, maka ketika selesai semuanya melaksanakan salat, yaqulu ya Jibril alaihi salatu wassalam, berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya malaikat Jibril, ma hasalali minas sawbi li ajl adan wa habtahu li jami'il mu'addinil mu'minin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Allah, wahai malaikat Jibril, pahala yang kau hasilkan daripada azan yang kamu lakukan, kau berikanlah semuanya bagi siapa? Muadzin, orang-orang muslim, orang-orang mukmin
yang azan dari umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Maka besar dia pahala muazin. Siapa yang jadi muadzin? Ya kita fakir no insyaallah nanti muazin. Ya Allah, itu pahalanya ya, dikasih pahala azannya malaikat Jibril, masya Allah. Wa yaqulu Israfil, kemudian malaikat Israfil, maha salali minasau, kata malaikat Israfil, pahala yang aku hasilkan li ajil khutbah, dari khutbahku, wa habtuhu li jamil khutbah, masya Allah. Aku akan berikan semua pahalanya bagi siapa? Bagi orang-orang yang ahli khutbah di wajhil ard min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, yang bertebaran di muka bumi ini dari umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Itu dapat tuh pahalanya malaikat Israfil, masyaallah. Wa yaqulu Mikail, kemudian malaikat Mikail mengatakan, maha salali minas sawab li ajlil imamah wa habtuhu li jami'i ma ya ummu yaumal jum'ah fi wajil ard. Kata malaikat Mikail, pahala yang aku hasilkan daripada mengimami semua malaikat, aku serahkan kepada semua imam-imam. Oh, itu ya, di muka bumi ini pada hari Jumat. Masya Allah, besar ternyata. Dia dikasih pahala siapa? Malaikat Mikail. Kemudian wa taqulul malaikatu kulluhum, semua malaikat mengatakan serentak, maha salalana minas sawabil al jamaah wa habnahul jami man shallal jum'ata khalfal imam. Itu malaikat semuanya berseru bareng-bareng ya, pahala yang kami dapatkan daripada pahala salat berjamaah Jumat itu ya, aku berikan kepada orang-orang, semua orang yang sholat Jumat di belakang imam. Masya Allah, nih kita juga dapat. Masya Allah, untung ya Allah kalau kita masih diirodahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat Jum'ah, apalagi di bulan suci Ramadan yang Allah lipat gandakan pahala kebaikan-kebaikan kita. Masya Allah. Wa yaqulullahu ta'ala, nah ini bagian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya malaikati hal tadharuna indi sakhawah, apakah engkau menzahirkan, menjelaskan, memperlihatkan kepadaku kedermawananmu semuanya. Masya Allah. Ini Allah nanya nih. Wa izzati wa jalali, demi sifat kemuliaanku, demi sifat keagunganku, qad ghafartul yauma liman shalla min ibadi sholatal jum'ah. Ini kata Allah, aku sungguh akan mengampuni pada hari Jumat ini bagi orang-orang yang sholat dari hamba-hambaku, yaitu sholat Jum'ah, imtisalan li amri waqtidaan bihabibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma syaratnya yaitu imtisalan li amri, mentaati segala apa yang aku perintahkan dan juga menuruti apa-apa yang diserukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasihku. Masya Allah. Ini ya syaratnya, imtisalan li amrillahi ta'ala, kita nurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita mentaati, menuruti siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini diantara fadilah yang akan kita dapat ketika pelaksanaan sholat Jum'ah secara berjamaah. Masya Allah. Sekali lagi, muadzin nanti dikasih pahalanya, pahala malaikat siapa? Jibril. Nanti yang khatib malaikat Israfil, yang imamin malaikat Mikail. Masya Allah, yang berjamaah seluruhnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas sama gitu ya, pada hari Jumat kita
sholat Jumat di muka bumi, dan juga para malaikat di langit di Baitul Ma'mur juga sholat Jumat sama. Cuma pahalanya itu dikasihkan kepada kita semuanya. Semuanya dikasih. Masya Allah. Untung tidak. Untung yang kasihan ibu. Yang kasihan ibu. Bu. Ya Allah, jangan ngiri ya. Ibu-ibu sudah dapat bagiannya. Apa Bu? Siapin sebelum suami. Ibu-ibu apa? Ke masjid harus siapin tuh sarungnya. Itu Bu, bajunya, pecinya, gitu kan? Uang selembarannya yang merah kan gitunya. Awas Bu, jangan yang abu-abu ya. Merah. Yang merah atau apa Bu? Yang biru ya, insyaallah. Kita merahkan kotak amal pada hari Jumat ini, atau kita birukan kotak amal Jumat pada hari ini, insyaallah. Itu persiapan ya, insyaallah. Siapin minyak wanginya kan gitu ya. Allahu Akbar. Terus siapin lagi baju yang akan dipakai anak-anak kita juga harus siapin gitu ya, insyaallah. Itu ya, biar nanti anak kita dibawa oleh suami-suami ibu. Ya Allah, indah ya Bu, indah. Itu pelajaran yang akan terus nempel, teringat, terngiang-ngiang di mana, di ingatan anak-anak kita. Itu pelajaran yang akan mereka dapat gitu ya, dan akan mereka ajarkan kembali kepada anak-anak mereka, generasi penerus yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan generasi-generasi kita yang selanjutnya menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehah. Kita lanjutkan hikayat yang selanjutnya. Masih tentang fadilah keutamaan Jumat. Hukiya diceritakan anna rajulan hamala hintatan alal himar wa dhahaba ila raha qala. Diceritakan ada seorang laki-laki, dia memikul gandum, ya, memikul gandum, kalau di kita mah beras, alal himari, ke atas onta, iya, kalau kita mah ke atas motor. Dulu mah nggak ada motor, adanya onta. Wa dhahaba ilal ruha, kemudian apa? Si laki-laki tersebut berangkat menuju apa? Roha, penggilingan. Roha itu tempat penggilingan umum kalau bahasa kita. Dia penggilingan gandum. Qala falamma ahadul hintota. Nih si rajul, si laki-laki itu mengatakan, ketika aku mengambil gandum anil himar, dari himarku, haroba minni, himarku lari. Kecapean apa ya ini? Kasihan himar ini. Pas diambil gandumnya itu di atas punggung himarnya, ternyata himarnya lari kabur. Wali jarun fil arti jaa faqala. Nah, ketika itu datanglah tetanggaku. Jadi si laki-laki ini memiliki tetangga. Jaa, datanglah tetangganya, faqala, kata si tetangga, an naubatul lakal yauma tu fil ma'i fasaqal ardaka wa illa talafat naubatuku. Ini seolah-olah ancaman juga. Hari ini adalah bagianmu, gitu ya. Di dalam apa? Di dalam mengisi air. Jadi si laki-laki itu memiliki sawah, kalau kita mah ya, memiliki ladang, dan pada hari itu adalah bagian dia untuk mengaliri air ke ladangnya atau ke sawahnya. Kalau pada hari ini kamu tidak melaksanakan itu, maka lewat bagianmu gitu. Ya, maksud jadi ada bagian-bagian, jadi umum pengairannya, pengairan umum gitu ya. Jadi kalau udah habis bagiannya lewat gitu, nggak dapat. Kemudian wakana al yaumul Jumat, ternyata pada hari itu pas, yaitu hari Jumat. Fakultu li nafsi, nih yang hebatnya nih pelajarannya yang dapat kita ambil. Fakultu li nafsi, aku
berkata di dalam hatiku, salatul Jum'ah ahabbu ilayya min ghairiha. Salat Jum'ah lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada apapun selain Jum'ah. Masya Allah, gitu ya. Maka wa taraktul kulla wa salaitul Jum'ah, maka aku tinggalkan semuanya, gitu ya. Semuanya ditinggalin. Tadi mau penggiling apa? Gandum ditinggalin. Terus bagian ngairin sawah ladangnya ditinggalin gitu. Dia berangkat sholat Jum'ah. Kira-kira kalau tibanya ke kita tuh ya, kira-kira yang kita pilih apa tuh? Kerjaan apa Jumat? Ya kerjaan, terus sholat yang penting tidak mengganggu gitu. Ini mah kalau berbenturan gitu ya. Ini kisahnya kan berbenturan antara apa? Urusan duniawi, kerjaan dengan sholat Jumat. Maka dia tinggalkan selain sholat Jumat untuk menuju sholat Jumat. Masya Allah. Summa rajatu ilal bait, kemudian aku kembali lagi ke rumah. Fa idza al-hintatu qad tubihat wal hubju qad tubiha wal adu qad sukiyat. Masya Allah. Wal himar qad raja'a ilal bait. Ketika aku kembali dari masjid menuju rumahku, ternyata gandum sudah ada yang menggiling, terus roti sudah ada yang masakin. Nah, tanahku sudah ada yang ngairin. Himarku yang tadi kabur sudah kembali lagi ke rumah. Itu heran kan? Masya Allah. Fakultu, maka aku bertanya li imraati, kepada istriku, Bu, tananya nih. Pala maraitu zalika. Mananya, kaifa hadil halah. Ini bagaimana sampai terjadi sebegini gitu. Padahal tadi himar kabur. Gitu ya, gandum belum digiling. Terus apa? Sawah ladang belum diairin. Terus apa lagi? Roti belum dipasak. Kenapa? Karena gandumnya belum digiling kan, gandumnya digiling dulu baru buat roti. Maka kenapa ini sudah menjadi seperti ini gitu ya Allah. Gandum sudah ada yang giling, sudah dibikin roti, sawahnya ladangnya sudah diairi, terus himarnya yang kabur sudah kembali lagi. Ini bisa begini bagaimana gitu. Faqalat, maka istrinya mengatakan, dahaba jaruna ila roha fatobahna zawalakan wa huwa yadhunnuhu zawalaku. Jadi ternyata yang menggiling gandumnya adalah tetangganya tadi. Dia menyangka bahwa wadah yang dibawa oleh si rajul tadi adalah wadah dia gitu. Gitu ya. Masya Allah. Jadi dia menggiling wadah si rajul. Itu yang dia sangka adalah wadahnya. Masya Allah. Kemudian fatobah nazawal, kemudian dibikin, dipasak menjadi roti. Wahoidunu jawab. Kenapa? Karena sangkaannya adalah wadah gandum dia. Falamma hamalahu ila manzilihi arabtu annahu zawalakum. Kemudian setelah dia bawa ke rumahnya, ternyata dia kenal bahwa wadah itu adalah wadah si rajul, bukan wadahnya. Kemudian diberikan fahadu ila baitina, dikasihkan kepada istrinya si rajul tadi. Kenapa? Karena bukan wadah gandumnya. Wa amal ardu faja'al ma'u min ardi jarin. Nah, bumi atau tanah sawah ladang yang diisi air itu ternyata airnya datang sendiri. Si airnya itu datang sendiri ya Allah. Famtala, sehingga ladang sawahnya itu menjadi penuh dengan air. Fala maraitu zalika, maka ketika aku lihat keutamaan fadilahnya tersebut, taraktu umur dunya kullah pada matal ibadati wa ta'am. Insyaallah aku tinggalkan urusan dunia semuanya dan aku dawam continue istiqomah menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu insyaallah pelajaran yang bisa kita dapat ya.
yaitu mementingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti urusan dunia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut gitu ya. Seperti kita lihat kalau di negeri-negeri Arab sana ya Masya Allah, walaupun lagi rame-ramenya gitu dagang, itu ketika sudah waktunya sholat pasti ditutup gitu ya. Masya Allah, beda dengan kita gitu ya, beda dengan kita. Kalau lagi rame kira-kira gimana kita? Nah, tanggung loh, biasanya juga jam 12 Jumat bahkan gitu ya. Itu di mana-mana kalau sholat Jumat ramenya jam berapa? 12 gitu. Walaupun sebenarnya jam 12 kurang Jumat. Allahu Akbar. Itu kita ya, insyaallah kita terlalu lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Seharusnya seimbang antara dunia dan akhirat. Masya Allah. Kalau zaman dulu, zaman dulu diceritakan ya di dalam suratul Baqarah juga. Pada zaman siapa? Zaman Nabi Musa. Gitu. Itu kalau dulu zaman Nabi Musa, itu hari istimewanya adalah hari Sabtu. Itu ya hari Sabtu. Itu diceritakan dalam Al-Qur'an, dalam tafsir itu. Jadi ternyata banyak orang yang membangkang juga pada zaman Nabi Musa. Nah, kalau zaman Nabi Musa dulu adalah apa? Mancing ikan. Jadi ngumpulinnya karena pada hari Jumat, setiap hari Jumat itu ikan itu dari mana-mana ngumpul. Di apa? Di laut, ada sebuah laut namanya. Sebuah laut di mana ketika hari Jumat itu ngumpul. Nah, orang pada masa itu kaum Nabi Musa itu apa, membuat satu kobangan gitu ya, membuat satu telaga kobangan supaya apa? Supaya si ikan itu nanti masuk ke kobangan itu, jadi dialirin. Setelah semuanya masuk ditutup, nanti panen mancingnya adalah hari Sabtu. Padahal hari Sabtu itu kalau di kita adalah hari Jumat. Jadi kalau bahasanya orang mau sholat Jumat, waktu itu mau sholat hari Sabtu, dia malah mancing ikan. Ya Allah, apa yang terjadi dulu? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa azabnya? Disalin. Rupanya itu disalin menjadi qiradatan khashi'in gitu dalam Quran. Dia apa? Disalin menjadi qiradah, apa? Ketek. Iya, menjadi monyet itu. Ya Allah, selama berapa itu? 3 hari. Semuanya bingung gitu ya. Kenapa? Karena semuanya berubah gitu ya. Jadi ketek selama 3 hari. Sampai apa? Meninggal. Itu Masya Allah. Itu ya adab bagi orang-orang yang meninggalkan sholat yang istimewa pada zamannya. Kalau kita mah sekarang hari Jumat, nah seandainya kalau gak ada apa kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kayaknya umat Islam ya, umat kita ini pada zaman sekarang banyak yang disalin jadi kayak yang nggak sholat Jumat itu jadi pasar lagi, ini langsung jadi berubah. Masya Allah. Makanya kalau yang bisa lihat tuh wajah-wajah orang itu bisa berubah-ubah katanya. Allahu Akbar. Itu ya, makanya mudah-mudahan di hari Jumat ini kita muliakan hari Jumat dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memaksimalkan itu ya kesempatan yang Allah berikan, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan
karunia-Nya, rahmat dan juga berkah-Nya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, permasalahan-permasalahan yang terus silih berganti yang datang kepada kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.